Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Santa Maria Fatima yang dikasihi Tuhan dan saya gemateni, pada hari Senin tanggal 13 April ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tema bagaimana menghadapi fitnah dan hoax. Saudara-saudara, fitnah dan hoax itu sudah ada sejak zaman dulu. Di dalam bacaan Injil kita tadi dengar bagaimana para murid yang yakin bahwa Yesus itu bangkit berhadapan dengan berita yang ditiupkan oleh para penjaga makam yang disponsori oleh imam-imam kepala dan kaum-kaum tua bahwa Yesus itu tidak bangkit. Murid-muridnya saja yang mencuri jenazah Yesus sehingga makam itu kosong. Saudara-saudara, dalam permenungan saya terlebih dahulu, saya mengatakan bahwa fakta kebangkitan Yesus adalah makam yang kosong. Makam yang kosong itu dimengerti oleh para murid Yesus sebagai pewahyuan ilahi bahwa Yesus itu bangkit, dan itu diyakini oleh mereka. Menghadapi hoax dan fitnah saat ini, kita belajar dari komunitas murid-murid Yesus yang pertama, yang ternyata itu ampuh baik zaman dahulu, zaman kolonial, sampai zaman milenial ini. Strategi itu adalah sama seperti strategi menghadapi virus corona, yaitu memperkuat daya tahan diri. Saudara-saudara, kita tahu pada bacaan Injil bahwa ketika komunitas murid-murid Yesus pertama menghadapi fitnah dan
kabar bohong dari para penjaga makam itu, mereka tidak sibuk memberi sangkalan dan mempromosikan yang lain-lain untuk mengkonter berita itu, tetapi mereka berkumpul. Bisa dibayangkan, mereka kerap berkumpul bersama Bunda Maria, berdoa bersama. Ketika mereka berkumpul, mereka tidak menceritakan kepedihannya mengenai fitnah-fitnah itu, sehingga membuat mereka menjadi ciut hati. Tetapi mereka saling berkisah mengenai perjumpaan dengan Yesus, pengalaman-pengalaman pribadi mereka dengan Yesus. Kemarin saya katakan ini lebih asli karena pengalaman dari tangan pertama yang asli bertemu dengan Yesus. Yang tadi bohong karena mereka tidak bertemu dengan Yesus. Sedangkan berita ini berita yang asli. Kisah-kisah yang mereka ceritakan satu dengan yang lain itu membuat mereka bergairah. Terus-menerus makin kuat komunitas itu, dan kekuatan mereka bukan lagi pada daya kekuatan manusia, tetapi daya kekuatan ilahi. Setiap kali mereka cerita Yesus yang bangkit, hati mereka berkobar-kobar seperti dua murid yang di Emmaus itu. Saudari-saudara, sabda Yesus itulah yang menjadi sumber kekuatan mereka untuk memperkuat rasa harga diri mereka. Mengapa itu perlu? Perlu karena murid-murid Yesus pertama itu adalah murid-murid yang rasa harga dirinya rendah. Sebab dari segi sosial, ekonomi, edukasi, budaya, politis, mereka adalah orang-orang tertinggal yang pantas kalau mereka merasa rendah diri. Tetapi pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu membuat mereka mempunyai rasa harga diri yang luar biasa. Alasannya adalah Yesus mengasihi mereka, berarti Yesus menghargai mereka. Saudara-saudara, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Kita pun bisa bertanya kepada Yesus, Yesus, menurutmu aku ini siapa? Dia akan menjawab, kamu adalah saudaraku, kamu adalah sahabatku, kamu adalah ibuku, kamu adalah saudariku, dan seterusnya. Sebab semua orang yang melakukan kehendak Allah itu adalahkah saudaraku, saudariku, ibuku, dan seterusnya. Anda bisa mengatakan, tetapi saya akan membuat banyak kekeliruan. Saya tidak disiplin, saya malas, saya banyak dosa. Dia akan jawab, Allah, Bapa saya di surga itu tidak menganggap kamu jelek. Paling-paling kamu banyak dosa, paling-paling kami menganggap bahwa kamu itu sakit, hilang, atau sesat. Jadi apa soalnya? Saudari-saudara, kalau Anda ingin meningkatkan harga diri, Anda tidak akan hanya menghadapi hoax dan fitnah. Anda bisa mengembangkan diri selanjutnya karena rasa diri berharga ini menjadi modal utama. Jika Anda mau mencari teknik-tekniknya, Anda bisa membuka internet atau belajar dari buku. Dan banyak saran di sana. Misalnya, mulai belajar menghargai diri sendiri, membuat gambaran diri positif, berkonsultasi, mendengarkan suara hati, dan lain-lain. Dan juga memuji diri sendiri, merayakan keberhasilan diri, misalnya sekitar itu dianjurkan. Tetapi sumber dari segala sumber harga diri adalah iman kita, keyakinan kita bahwa Tuhan menghargai kita. Secara praktis saya mengusulkan, ketika Anda mulai doa setelah Anda membuat jalan salib, silakan hening sejenak
dan dengarkan. Yesus berkata, "Aku mengasihimu, aku menghargaimu." Lalu Anda mulai doa. Setelah selesai doa, selesai membuat tanda salib, lalu Yesus berkata lagi kepadamu, "Jangan lupa, aku mengasihimu, aku menghargaimu, dan aku menyertaimu selalu." Kalau Anda cukup disiplin dan terus-menerus melakukan hal ini selama 3 minggu, Anda akan menjadi orang yang berbeda. Anda akan merasakan perbedaan dalam diri Anda. Silakan mencoba. Amin. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.